sulit sih membedakan seperti itu. Masalahnya kamu itu kalau dapat informasi dari sosok yang kamu kagumi ya, oh ini ustadz top, profesor, doktor, sekolahnya di mana? Mekah, Madinah, Maroko, mana lagi Al-Azhar, Kairo. Terus semua yang masuk ke telingamu itu tanpa kamu saring kamu terima sebagai kebenaran yang absolut. Masalahnya di situ. Ya, kembali ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak pernah membaca, bukan tidak bisa membaca. Kacau deh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa sulit membedakan hal seperti itu. Ya. Dan kita tahu ayat ini, pahami substansinya. Terus jawab pertanyaanku, mungkinkah ayat ini diturunkan kepada orang yang buta huruf? Tidak mungkin. Kalau buta huruf ngapain juga diperingatkan orang dia tidak bisa baca, tidak baca tulis kok. Pelajari logika kalimat, narasinya gimana itu kamu pelajari. Makanya Quran surat 29, 48, 49 itu justru mengokohkan bahwa Nabi itu melek huruf. Pertama, kita tunduk terhadap teks yang dikatakan tidak pernah membaca, bukan tidak bisa membaca. Kemudian dari narasi yang ada, sangat tidak mungkin ayat ini diberikan kepada orang yang buta huruf. Ya, terima kasih untuk Juanto Anto ya atas apa namanya ini kompilasi data ya Quran surat 29 surat 48 sama 49 ya. Karena pernah dalam suatu katakanlah diskusi gitu loh. Tulisannya itu mengatakan yang mungkin ayat ini terus dikatakan Nabi buta huruf. Itu Gusti. Berpikir itu yang di dalam logika falakinya itu nemen gitu loh. Oke. Penghobi Borneo Kalimantan, assalamualaikum sama Rinda nyimak. Oke, monggo silahkan. Ini bos kopi kita ini Kang Afan Ibrahim. Gak mungkin Nabi buta huruf karena gak logis. Kita aja mau kerja masih ditanya ijazah dan keterampilan sebagai bukti kita pernah belajar. Apalagi kelas seorang nabinya Allah dengan tugas yang begitu besar dan mulia untuk menata tatanan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Gimana caranya Nabi mendapat wahyu kalau buta huruf? Karena Nabi pasti mendapat wahyu yang mampu dipahami secara lisan maupun tulisan. Dan wahyu itu disampaikan kepada kaumnya. Di mana sebagian besar kaumnya itu berbudaya dan berperadaban. Berbudaya dan berperadaban. Berbudaya dan berperadaban. Bagaimana bisa Nabi menyampaikan wahyunya Allah tanpa bisa baca tulis? Kan mustahil. Paham apa yang disampaikan Irfan Ibrahim ini? Ya. Paham nggak lo? Ya. Paham nggak? Ini adalah sebuah penolakan terhadap, tidak mungkin. Dia bukan hanya sekedar kepala rumah tangga, dia pemimpin negara. Terus lu bandingkan sama bapak lu yang buta huruf, ya nggak level dong. Sama emak lu buta huruf, lu banding-bandingan ya nggak level. Urusannya bukan sekedar rumah tangga kecil. Yang diurusi bukan hanya Fatimah sebagai putri tercintanya, Bunda Aisyah sebagai istri negara sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kalian biasanya dicekoki, orang Arab itu jago hafal, orang Arab itu jago hafal. Iyalah, iya, sudah aku tidak bantah. Iya, oke. Tapi jangan sampai itu meracuni kalian bahwa Al-Quran itu dihajarkan hanya dengan metodologi verbal. Kalau kamu terus memahami seperti itu, ya itu deritamu yang tidak ada hentinya. Ya, Al-Quran itu tidak hanya diturunkan dengan metodologi verbal sehingga hanya dihafal, tidak ditulis.
Apa gunanya Zaid bin Zaid? Dia adalah sekretaris Nabi. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada para sahabat dengan dua metode, yaitu literal. Tahu literal nggak? Literasi, tulis menulis. Juga verbal. Jadi diturunkan tuh diajarkan. Jangan lu kira dari atas ke bawah turun, otak lu goblok juga nanti. Diajarkan kepada para sahabat itu Al-Quran itu dengan dua metodologi. Verbal, literal. Gitu. Ya. Oke. Gini. Nggak ada waktu ya. Cuman aku kasih tugas lah sama kalian. Coba cari dalam Al-Quran Arabiyun ya, itu ada di 2 ayat. Bastotan. Coba cari. Bastotan. Itu nanti ditulis oleh 2 huruf yang berbeda. Itu kalau Kanjeng Nabi nggak tahu huruf, nggak bisa membedakan antara yang gini itu apa le? Yang gini ada shot ya. Antara shot sama sim nggak ngerti. Tapi kenapa kok ditulis berbeda? Yang satu pakai shot, yang satu pakai sim. Nabi berarti kan ngerti huruf. Begitu juga di surat Al-Alaq, bi ismi birobika. Bukan surat Al-Alaq deh. Ini supaya otak-otak lu terbuka. Gue kasihan sama lu, gobloknya itu dihilangin lah. Ya. Bismillah itu benar atau salah tulisannya? Makanya kan gue bilang sama lu ya, sorob nahu itu alat untuk mendekati Al-Quran. Dia tuh tools, bukan menentukan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditentukan oleh nahu sorob. Orang sebelum ada nahu sorob, kan kalian bilangnya begitu, nahu sorob. Kalau gue sorob nahu, sebelum ada sorob nahu Al-Quran sudah ada kok. Kok Al-Quran mau ditentukan oleh sorob nahu? Sorob nahu itu hanya alat untuk kita lebih mudah memahami Al-Quran, bukan menentukan Al-Quran. Karena kalau kamu bilang Al-Quran itu ditentukan oleh sorob nahu, maka kamu harus berani mengatakan Allah itu laki-laki, karena dia pakai huwa, tidak pakai hiya. Modar gue. Lihat ini, ya, Al-Alaq. Ini nggak salah pernah kita bahas, tapi nggak selesai. Iqra bismi rob, ya, bismi rob bikaladi holak. Bismi, ya, bismi, ya. Sekarang kamu lihat, Bismillah itu nggak sama penulisannya. Coba, nggak sama. Kalau dilihat lagu sorob nahu seharusnya bi ismillah, ya, seperti ini kan bi ismillah, ya, bismillah, ya. Ternyata alifnya kagak ada di awal surat itu, bismillah itu. Kemana itu alifnya? Itu Zaid kalau nggak dibimbing oleh Kanjeng Nabi itu dikasih alif semua, itu bismillah itu yang ada. Ngerti nggak lu? Ya. Berapa lama? 1 jam 8 menit. Kemudian Kang Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono atas konfirmasinya. Benar katamu, terima kasih. Bukunya itu adalah Tarikh Kanjeng Nabi yang ditulis oleh Sapiur Rahman Al-Mubarak Puri. Ya, aku yang begini-begini itu kadang-kadang banyak lupa nama-nama gini juga. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Edi Margono telah memberikan informasi yang lebih jelas ya. Jadi buku yang aku baca kemarin tentang surat pertama kali turun itu Al-Fatihah adalah Sapiur Rahman Al-Mubarak Puri. Silakan dicari bukunya. Kemudian Bung Gali, siapa ini? Bung Gali PS. Orang tidak bisa baca tulis huruf itu bukan berarti bodoh, JM. Begitu dibilang buta huruf, masa konotasinya langsung berarti bodoh. Berarti orang tidak bisa baca tulis itu pinter ya.
Kamu harus berani ngomong gitu. Berarti orang tidak bisa baca tulis itu bisa dikategorikan patona, pinter, gitu ya. Kamu harus ngomong gitu, harus konsekuensi dengan omonganmu. Kalau tolok ukurnya itu berarti manusia yang hidup pada masa belum dikenal huruf, termasuk nabi-nabi semua, orang-orang bodoh dong. Kamu yang bodoh. Bukan siapa-siapa, kamu yang bodoh. Karena apa? Kita berbicara konteks ansik Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Pada waktu kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad, makanya sama Irfan sudah dijelaskan. Sama siapa tadi? Ini bos pengusaha kopi nih. Sama Afan Ibrahim sudah dijelaskan. Bangsa Arab itu bangsa yang sudah berbudaya dan berperadaban. Artinya mereka sudah mengenal huruf-huruf Arab. Kok lu tarik ke belakang? Gue kan tidak ngomong nabi-nabi yang dulu. Yang kita bicarakan constraint-nya, lu tahu constraint kagak? Lu kalau pernah nyusun skripsi, lu mestinya tahu constraint. Batasan. Gue tidak ngomong nabi yang lain. Yang gue omongin dan yang kita perdebatkan selama ini, Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dimana peradaban Arab bangsa itu dikala Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan sudah mengenal huruf. Jadi jangan lu geret ke belakang untuk memenuhi hasrat lu bahwa Nabi itu buta huruf. Kamu buanglah dogma itu. Ya. Oke. Apa lagi nih? Mana tadi ya? Tuh, ini nanti dijadikan 2 bisa tuh. Jadi 2 aja ya. Yang 50 menit, yang 30 menit sekarang, 30 menit nanti malam. Karena ini panjang sekali, Bapak terlanjur meluruskan terus. Nanti kalau terpotong jadi nggak enak dia. Ya. Terus apa lagi kata si Gali ini? Bapak ibu saya orang buta huruf. Ya ngapain juga lu laporkan ke gue mau buta huruf enggak, apa urusannya? Apakah terus kalau bapak lu mak lu buta huruf terus itu bener nabi buta huruf gitu? Bapak lu mak lu yang diurusi kan rumah tangga lu doang. Kan gue sudah bilang di depan, nabi ini yang diurusi itu kehidupan publik, bukan sekedar rumah tangga. Bukan hanya ngurusi Bunda Aisyah, bukan hanya sekedar ngurusi putri tercintanya Fatimah. Kok lu komparasi dengan bapak lu emak lu? Ya terserah saja mau buta huruf mau enggak kok. Karya sastra apa namanya? Karya sastra di masa itu pun selalu dalam karya sastra di masa itu pun tidak selalu dalam bahasa tulis, tetapi juga dalam bahasa lisan. Iya, tapi bahasa tulisnya ada kan? Yang ditempel-tempel ya. Sirah ini, sirah itu sejarah. Artinya kalau lu tidak setuju dengan sejarah yang gue baca ya kagak masalah. Itu kan habis ditulis itu karya sastra ditempel-tempel di dinding-dinding Ka'bah itu. Karya sastra siapa yang paling jago? Kan gue sudah bilang juga bahwa budaya literal ya dan budaya verbal itu ada. Jangan lu nafikan karena lu kebelet pingin lu nabi lu buta huruf. Gitu kok katanya memuliakan nabi. Nabinya dimutahurufkan. Terus lu gunakan argumentasi dengan melupakan budaya literal yang kamu ungkap hanya budaya verbal saja. Itu ndak akademis gitu. Ya. Oke. Gimana ini? Demikian juga dalam sastra ada sastra lisan. Ya, ada sastra lisan, ada sastra tulisan. Ya. Ya, di antara jenis sastra lisan tersebut ada pantun, peribahasa, nyanyian panjang, dodoi, koba dan lain-lain, gurindam, dongeng, legenda dan syair. Pada awalnya juga merupakan bagian dari tradisi lisan. Iya, kalau memang tradisi lisan terus kenapa rupanya? Akan kamu nafikan tradisi tulisan. Seperti bapak gue nih, waktu gue masih kecil kalau mau tidur itu didongengin Kancil Nyolong Timun. Yang dimana budaya dongeng itu sekarang sudah punah. Itu loh. Terus kenapa rupanya? Kalau itu terus kamu nafikan. Orang Jawa itu punya hono, coro, kodo, toso, wolo, monggo, botongong. Buka mata pikir lu, buka. Lu mau ngomong sastra sama gue, pantun, syair, gurindam, karmina, talibun,
Itu gue paling demen dulu waktu belajar itu. Lu mau ngajak gue diskusi budaya Jawa, ayo, gue paling senang. Gue ajak lu untuk mendiskusikan, ya, dulur papat limo pancer, itu apa maksudnya? Sangkan paraning dumadi, itu apa maksudnya? Ya, tan keno kinoyo ngopo, itu siapa? Monggo saja. Jadi jangan lu kira gue kagak ngerti budaya Jawa. Meskipun gue orang Jawa yang lahir di tanah Batak. Makanya genetika gue itu Jawa, tapi budaya gue Batak. Orang Batak tuh ngomong belak-belakan aja. Enggak ada, tidak ngaling-ngaling. Makanya kalau banyak yang alergi sama gue, itulah perlunya lu belajar dulu, kenali gue. Karena apa? Bisa jadi yang menurut gue itu biasa, menurut lu kasar. Kan benturan budaya akhirnya. Masa gue yang harus peduli sama lu? Lu pada berapa orang? Kan mending lu hanya mengenali gue yang satu. Tiap orang satu-satu. Kalau gue harus menyelesaikan lu semua, kapan ngajinya? Ya. Jadi itu yang bisa gue bikin tanggapan untuk si Bung Gali ini, ya. Jadi cobalah berpikir, ini sebetulnya kan polemik, ya. Bahasa-bahasa lu itu bahasa-bahasa yang hanya pendapat. Artinya kalau kamu tak temukan sama siapa ini tadi, Afan Ibrahim, itu juga nggak ada titik temunya karena masing-masing punya argumentasi. Makanya aku kan tadi sudah bilang, seharusnya nukinya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti aku jelaskan tadi, bahwa untuk menggaransi Al-Quran itu original, apa yang diambil? Bahasa. Bukan nabinya dibuta hurufkan. Nabinya dibuta hurufkan kok seneng, kok gitu namanya, katanya membela nabi. Piuh. Nggak ngerti gue kerangka berpikir kalian-kalian itu. Ya. Kemudian dari namanya gawat ini, ekspansi. Apa yang lu ekspansi apa? Aduh. Namanya bikin orang jadi berpikir, ini apanya yang diekspansi? Oke ya. Secara akademik, niatmu untuk menjungkalkan sesama muslim itu salah. Salah karena lu goblok. Gitu aja. Jawaban gue begitu. Lu tidak mengenali gue lebih dulu, seperti apa yang dilakukan oleh, sebentar, yang gue sebut di depan tadi, ya, kenali dulu. Seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas Ilham Gans. Kenali dulu. Di sini terjadi benturan budaya. Bagi gue yang hidup di jalanan, hal-hal seperti itu biasa. Bukan berarti gue tidak menghormati. Kan di video itu gue kan sebutkan bahwa gue memberikan support sepenuhnya kepada kedua saudara gue ini. Karena apa? Gue tidak lihat siapa dia, siapa Uas, siapa Adi Hidayat, gue kagak lihat. Yang gue lihat apa yang diperjuangkan Islam, maka gue harus dukung. Tapi kalau berbicara akademik lain hal, bos. Salah harus dibilang salah. Rusanya dalam berbicara akademis, ketika unsur ewoh pekewoh itu dimasukkan, dia nggak objektif lagi. Gitu loh. Ewoh pekewoh itu harus dibuang dalam kerangka akademis. Salah ya salah, bener ya bener. Kalau kita diskusi duduk di atas meja yang sama, tidak ada ewoh pekewoh, itu baru selesai. Kalau sudah kena ewoh pekewoh, itu bukan akademis. Ya, bukan agak. Coba kamu belajar sama Afan Ibrahim itulah, ya, sharing, ya, minta nomor anunya, nomor WA-nya, nanti bisa gimana gitu, ya. Jadi enggak, aku tidak bisa kok saya namun kamu bilang salah, ya. Niat untuk menjungkalkan sesama muslim itu salah. Ya, kata menjungkalkan kepala itu tinggal bagaimana kamu akan
menafsirinya. Lu kira itu harafiah. Dan dalam kehidupan gue itu biasa. Lu kalau nggak njungkel, jangan. Gue mau tahu apa argumentasi lu. Itu biasa. Ya, bagi lu yang mungkin lu anak santri, mungkin lu anak mama yang tidak bisa hidup dalam dunia kasar. Makanya kan aku bilang beberapa waktu yang kemarin ya. Aku itu kadang-kadang males juga ke publik yang itu halus-halusan karena mereka akan loh kok begitu ya Gus Betik ya gitu. Aku ini orang kasar. Ya. Jadi jangan kamu terus mengatakan bahwa itu salah. Dan gue nggak butuh penilaian lu. Ya. Tidak perlu mempermalukan pendakwa lain semaumu. Kamu juga tidak perlu ngomong seperti ini di sini semaumu. Sama kan? Karena kamu ngomong semaumu. Gue tidak punya niatan untuk mempermalukan siapapun. Tetapi dalam berpikir akademis, salah tetap salah, benar tetap benar. Lu pernah dengar nggak bahwa Kanjeng Nabi bilang, ya, siapa kamu imami dulu, aku akan ke rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, mau aku bakar rumahnya. Terus itu diterima ya dalam informasi yang terpotong. Apa kata lu? Sama sekali, aku akan jungkalkan kepalanya. Apa kata lu? Pernah Nabi membakar rumah? Jawab. Bahasa sastra itu ada bahasa yang digunakan supaya pendengarnya itu fokus. Maka aku mengatakan, kalau mereka berdua ada di hadapanku dalam diskusi, aku jungkalkan kepalanya. Itu bukan menghina, bukan mempermalukan. Goblok. Ngerti gue? Ya. Wahyu pertama itu kalimat, aduh sudah. Nggak menarik. Ya. Nenekmu kenapa nenekmu? Nenekmu mau kamu samakan dengan Nabi gitu? Ya, sama seperti tadi siapa itu? Si Bung Gali itu. Bapak mamanya menjadi komparasi Nabi. Ya, ya, walaupun ya wahyu itu ya apapun adanya, mesti itu ya kalau dia sudah menjadi literal, dia tidak bisa, harus diikat oleh huruf-huruf. Gitu loh, ya. Kepo manir, izin Gus tak share linknya, mantap, silahkan di share supaya seluruh dunia tahu. Syukur-syukur ada yang menginisiasi ini, kita diskusikan ya secara bagus, secara asyik gitu ya, duduk di atas meja yang sama ya, di mana, kapan gitu kan menjadi asyik ya, supaya ada kejelasan. Gimana sebetulnya duduk permasalahannya ini? Ya. Cuman ya itu tadi. Kita perlu agnia. Ya. Perlu agnia ya. Ya. Yang itu pun ada yang menyalahpahami, tapi kan yang salah paham kafir, ngapain juga didengar? Ketika anjing menggonggong itu masa mengganggumu? Ya enggak lah, ya biarin saja gitu. Ya. Oke, silakan Kang Mas. Sopo iki? Kang Mas Randu Belatung ya, Kang Mas Burhanuddin Arab, silakan di-share linknya ya, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dari seluruh dunia, dari barat ke timur, dari utara ke selatan, supaya tahu semua bahwa kemuliaan Kanjeng Nabi itu jangan sekali-sekali diganggu dengan cerita-cerita yang nggak benar, bahwa Kanjeng Nabi itu ya melek huruf begitu. Itu wujud pembelaanku. Aku kan membela nabiku. Masa nabiku dibilang buta huruf? Dan aku bukan sekedar membela membabi buta. Argumentasinya dari Al-Quran. Gitu loh. Ya. Dari Al-Quran. Oke. Aku sudah lelah ya. 1,5 jam. Jadi pesanku, coba kamu cari. Di surat apa? Basotan. Tapi nanti itu menggunakan huruf yang berbeda. Itu kalau nggak dikontrol sama Kanjeng Nabi,
Itu ditulis sama Zaid itu. Adanya nggak sama, mesti dikontrol Kanjeng Nabi. Oh ini pakai shot, ini pakai SIM. Itu artinya Nabi ngerti baca tulis kok kamu. Aku sebetulnya ya ingin itu diskusi ini dengan orang-orang yang punya kapasitas dan otoritas dalam hal bahasa sebetulnya. Kalau UAS kan dia nggak menguasai bahasa itu. Ya dia ngerti lah Al-Quran, orang dia dokter. Yang agak lumayan itu kalau aku lihat itu sebetulnya si Hadi. Cuman kok Hadi Hidayat juga terjerembab dalam pemahaman mainstream. Aku tidak. Bahkan itu yang kemarin itu kan lebih ditekankan lagi, sungguh-sungguh tidak bisa membaca. Ya mau tunggu dulu. Itu pakai Iqra, pakai Yatlu, pakai Ratala, harus dijelaskan. Misalkan ada teman datang. Ya, Gus Meti, aku akan melamar Fitri. Terus aku bilang janganlah. Kenapa? Aku sudah membaca dia, sepertinya bukan dia menolak kamu, ya menolak, tapi ada sebabnya karena dia sudah dilamar orang. Lihat kalimatku, janganlah karena aku sudah membaca Fitri. Apa Fitri itu? Alif Batak Sak Jim gitu, goblok. Ya, kamu kira terus Fitri itu jadi huruf-huruf hijaiyah gitu. Ketika aku ngomong aku telah membaca Fitri. Itu yang diajarkan kepada aku dari guru Al-Qur'anku almarhum Gus Panani. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Beliau banyak sekali mengajari aku bagaimana cara memahami pesan-pesan dalam Al-Quran ini, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Ya, beliau juga dengan sabar mengajari aku meskipun tahu aku nggak piawi dalam baca tulis Arabian. Beliau tahu bahwa yang aku ambil adalah kerangka berpikirnya, dan itulah yang aku bagikan kepada kalian. Ya, supaya kalian menjadi generasi Islam yang cerdas. Kembalikan kepada Al-Quran. Oke? Nanti dibagi berapa tuh? Ini 1,5 jam. Dibagi 3 ya. Kamu atur gimana baiknya. Tapi nanti ujungnya itu dikasih be continue ya. Terus kamu kasih slide hitam dulu ya. Oke? Tapi kamu belum bisa yang dia nggak langsung klek gitu. Kan biasanya kalau putus dia langsung klek gitu ya, yang hilang dikit-dikit seperti kalau kita bikin short video kan begitu, hilangnya dikit. Enggak bisa. Apa? Ya sudahlah, mungkin kamu perlu belajar sama yang lain ya. Kalau bisa gitu. Oke, sampai di sini saudaraku semuanya, semoga ini semua menjadi pembelajaran ya. Sehingga kalian tampil sebagai pembela Kanjeng Nabi secara argumentatif, bukan asal ngomong aja ya, bahwa Al-Quran tidak pernah membuta hurufkan nabinya untuk memberikan garansi bahwa Al-Quran itu otentik, tetapi yang digunakan adalah bahasanya. Sekian dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Mereka harus kita beri hormat atas pilihan mereka ya. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, sebagai keberuntungan yang kita harapkan ya. Sudah rezekinya barokah, kesehatan prima, nah, harus ngaji itu ya. Ngajinya juga nggak boleh datang pergi ya, kacau nanti ya. Berikutnya sebagai penyemangat kita, terimalah salam dari aku, salam Isra ya. Dan jangan lupa ini akhir pekan, bagi yang jalan-jalan dengan keluarganya ya, siapapun yang kamu bawa, ketika kamu makan, makanlah di atas meja yang sama dan makanan yang sama. Kamu sama pembantumu itu sama, mati itu ya kamu sama-sama masuk tanah. Jangan lu makan, pembantu lu itu supir lu suruh nongkrong
di tempat parkir. Dia juga punya perut seperti perutmu ya, kalau nggak diisi makanan lapar. Ya, ini cara dakwah kita. Oh, orang Islam begitu ya memperlakukan mereka. Iya, kan bagus. Ya. Jadi banyaklah cerita-cerita Nabi. Aku ada sebuah cerita yang itu sangat bagus sekali. Orang mencari Nabi itu nggak ketemu. Karena persepsi dia tentang Nabi itu tampilannya begini, begini, begini. Ternyata Nabi itu sama dengan sahabat lainnya. Subhanallah. Bagaimana mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak gue pemimpin ya, gue harus pakai baju yang itu sutra dari Persia loh ya. Lu pakai katun-katun yang mangka-mangka aja ya. Apa begitu Kanjeng Nabi? Enggak. Ya. Oke. Itu dulu dari aku. Dan kalau waktunya sholat, jangan lupa. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Lihat waktunya. Setiap waktu ada sholatnya, dan setiap sholat ada waktunya. Salam Isra untuk semuanya. Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.